Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun kalian melihat video ini. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan exercise pada bab 6 pelajaran matematika keuangan dengan materi forward and future contract. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fili Irsyadillah, absen 18 dengan NPM 43011900247, kelas 308, Prodi D3 Kementerian Negara. Selamat menyaksikan. Nah, untuk exercise 6.1, pertanyaannya adalah, apakah ada kesempatan untuk arbitrase dan temukan rate D tertinggi untuk kesempatan arbitrase 0 atau tidak ada, dengan keadaan harga saham pada waktu 0 itu $17 dan harga forward price pada waktu 0 dan T besar 1 itu adalah $18 dan R sama dengan 8%, yang membutuhkan short selling dengan uang jaminan 30% pada bunga D sama dengan 4%. Nah, jawabannya adalah ya, ada kesempatan untuk melakukan arbitrase. Pertama, kita membeli forward contract dan menjual satu saham, satu share, menginvestasikan 70% dengan bunga 8% dan membayar sisanya 30% untuk uang jaminan dengan bunga sebesar 4%. Nah, waktu delivery time, cash investment ditambah dengan bunga itu seharga 18,20. 18,20 itu didapat dari 70% dikali 17 dan dikali E pangkat 8%, kemudian ditambah dengan 30% dikali 17 dan dikali bunganya yaitu 4%, didapatlah 18,20. Nah, seperti kita ketahui tadi, harga forward price-nya itu sebelumnya adalah $18, sehingga didapat arbitrase, keuntungan arbitrase itu sebesar $0,20. Dan kemudian untuk mencari rate D yang dimana tidak ada kesempatan arbitrase, jadi caranya adalah kita tulis kurang dari sama dengan 18 karena harga forward price-nya 18. Kemudian kita masukkan rumusnya 30% dikali 17 dikali E pangkat D yang sebelumnya 4%. Di sini kita lambangkan saja sebagai D. Kemudian ditambah 70% dikali 17 dikali E pangkat 8%. Kemudian didapatlah rate tertinggi dari D, yaitu adalah 0,1740% atau 0,174%. Baik, sekarang di exercise 6.2 kita disuruh mencari persentase penurunan dari forward price pada 1 April 2000 dibandingkan dengan pada 1 Januari 2000 untuk forward contract dengan delivery time pada tanggal 1 Oktober 2000 dengan anggapan harga stok
pada 1 April 2000 akan turun 10% lebih rendah dibandingkan dengan 1 Januari 2000 dengan asumsi risk free rate konstan yakni 6%. Nah, pada 1 Januari 2000 waktunya adalah 0. Nah, ini F0,3/4. Ini adalah waktu 0 dan ini adalah waktu delivery time-nya. 3/4 ini dapat dari mana? Ini sama saja, dengan anggapan per triwulan. Jadi 3 itu adalah April dan 4 adalah Oktober. Sehingga F0,3/4 sama dengan S0 E pangkat 0,06 yaitu R dikali 3/4 yaitu T besar. Kemudian untuk forward pada April dengan T kecil 1/4 dan T besarnya adalah 3/4 sama dengan 0,9 S 0 dikali E pangkat 0,06 dikali 2/4. Sehingga persentase forward price drop-nya itu dapat dicari dengan F0, T besar dikurang FT kecil, T besar dibagi F0, T besar sama dengan E 3/4 kali 6% dikurang 0,9 E pangkat 1/2 dikali 6% dibagi E pangkat 3/4 dikali 6% dan didapatlah hasilnya sama dengan 11,34%. Selanjutnya, exercise 6.3 soalnya adalah dengan mempertimbangkan harga saham pada 1 Januari adalah 120 dan dividen yang akan dibayarkan pada 1 Juli yaitu $1 dan $2 pada 1 Oktober tahun 2000 dengan suku bunga 12%. Pertanyaannya adalah, apakah ada kesempatan untuk melakukan arbitrase jika pada 1 Januari 2000 forward price untuk pada waktu T besar yaitu 1 November 2000 itu adalah 131. Jika ada, hitung keuntungan arbitrasenya. Nah, pertama yaitu kita menghitung dividen pada waktu 0. Caranya adalah harga dividen yaitu $1 dikali E pangkat minus 6/12 yaitu bulan Juli di T bulan Juli dikali interest rate yaitu 12%, kemudian ditambah $2 dikali E pangkat min 9/12 yaitu bulan Oktober dikali 12% yang hasilnya 2,77. Kemudian right hand side itu sama dengan S0 dikurang dividen 0 dikali E pangkat interest rate dikali T besar. Jika dihitung 120 dikurang dividen 0 2,77 dikali E pangkat 10/12 yaitu 1 November dikali 20% dengan hasil 129,56.
dengan forward price 131, harga tadi 129,56 itu lebih rendah dari forward price-nya. Jadi ada keuntungan arbitrase. Ya, ini seperti kita lihat di bawah ini, 131 dikurang 129,56 yang menjadi hasilnya 1,44 dolar. Keuntungan arbitrasenya 1,44 dolar. Perhitungan ini sama saja dengan yang S0 dikurang dividen 0 dikali E pangkat RT tadi. Ini sama saja. Dan strateginya atau langkah-langkah untuk arbitrasenya itu bisa dibaca di sini, yaitu pada 1 Januari 2000 dia meminjam 120 dolar dan membeli stok tersebut. Kemudian pada 1 Juli menerima 1 dolar dividen, kemudian 1 Oktober menerima 2 dolar dividen, dan saat menerima dividen tadi invest risk free. Kemudian pada 1 November menutup semua all position. Baik, di exercise 6.4 soalnya adalah dengan anggapan risk free rate adalah 8% dan kita adalah investor kecil yang bisa menginvestasikan uangnya hanya 7% dan meminjam 10%. Apakah strategi pada preposition dari proof 6.2 yaitu yang saya cantumkan, ini strategi pertama, dan yang di bawahnya yaitu strategi kedua. Apakah strategi tersebut dapat memberikan keuntungan arbitrase jika forward dengan waktu 0 dan T besar 1 adalah 89 dan harga saham pada waktu 0 adalah 83 dolar, dan dividen sebesar 2 dolar itu dibayarkan di tengah tahun, yaitu di waktu setengah. Jawabannya adalah arbitrase tidak dapat mendapatkan keuntungan arbitrase. Melihatnya itu kita masukkan data di atas pada rumus. Pada strategi pertama, F0, T besar yaitu 89 dikurang S0 E pangkat R pangkat T besar yaitu 83 dikali E dikali 10%, dan T besarnya itu 1 dikali 1, jadi tetap 10%, ditambah 2 ini didapat dari dividen, 2 dolar dividen dikali E pangkat 7% yaitu R 7% dikali 0,5 yaitu T besar dikurang T kecil, yaitu 1 sebagai T besar dan setengah sebagai T kecil, dan didapatlah min 0,66 dolar. Dan strategi kedua dengan F0, T besar yaitu min 89 dan ditambah 83 E pangkat 7% dikurang 2 E pangkat 0,5 dikali 10%, didapatlah min 2,08 dolar. Jadi dengan strategi pada proposition 6.2 itu tidak didapatkan
arbitrase profit. Exercise 6.5. Jadi soalnya adalah ada satu atau seorang importir mobil Jerman dari Amerika Serikat itu ingin membuat forward contract, ingin mengatur forward contract untuk membeli euro dalam setengah tahun, dan dengan suku bunga interest rate for investment-nya di US dollar dan euro itu adalah RUSD-nya adalah 4% dan R euro-nya sama dengan 3%. Dan nilai tukar atau current exchange rate saat ini itu adalah 0,9834. Nilai tukar ini bisa disebut juga dengan P0. Yang ini nilai tukar dari euro ke dolar. Lalu pertanyaan adalah berapa forward price dari of euro yang ditukarkan menjadi dolar. Jadi dengan F0 dengan waktu 0 dan T besarnya itu adalah setengah, yaitu setengah tahun, itu sama dengan P0 dikali E dikali T besar dikali R USD dikurang R euro. Jadi dimasukkan 0,9834 dikali E pangkat setengah dikali 4% dikurang 3%, yang mendapat nilai menjadi 0,9883 euro to dollar. Exercise 6.6. Soalnya adalah buktikan atau tunjukkan bahwa F T kecil lebih besar dari F T kecil, T besar dikurang F0, T besar dikali E pangkat min R dikali T besar dikurang T kecil itu mengarah ke kesempatan arbitrase. Jadi penjelasannya begini. Pada waktu T kecil kita meminjam dan membayar ataupun menerima dan menginvestasi jika negatif. Nah, jumlah fee T kecil untuk mendapatkan short forward contract dengan forward price yaitu F0, T besar dengan delivery date-nya T besar. Kemudian menginisiasi long forward contract yang baru yaitu forward price F T kecil, T besar dengan tanpa biaya. Lalu pada T besar atau delivery date, kedua kontrak itu ditutup. Jika positif itu untung dan membayar jika itu negatif. Dengan jumlahnya itu dengan perhitungan S T besar dikurang F 0, T besar dan S T besar dikurang F T kecil, T besar. Lalu mendapatkan F T kecil dikali E R pangkat R dikali T besar dikurang T kecil dari risk free investment dengan bunganya, sehingga final balance-nya yaitu adalah F T kecil dikali E pangkat R dikali T besar dikurang T kecil dikurang F dikali T, T besar dikurang
F0 T besar lebih dari 0 itu merupakan persamaan yang menunjukkan keuntungan arbitrase yang didapat. Baiklah, selanjutnya adalah exercise 6.7. Soalnya adalah jika harga stok pada awal tahun itu adalah $45, kemudian risk free rate-nya adalah 6% dan dividen sebesar $2 dibayarkan setelah setengah tahun atau 6 bulan. Kemudian long forward position waktu delivery-nya itu adalah 1 tahun. Yang menjadi pertanyaannya adalah cari value setelah 9 bulan jika harga saham pada waktu itu telah menjadi A $49 dan B $51. Nah, untuk mencari value itu menggunakan rumus 6.8, yaitu V T kecil sama dengan F T kecil, T besar. Nah, cara mencari F T kecil T besar yaitu dengan rumus 6.2, kemudian dikurang F0, T besar, yaitu rumus 6.3. Sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari initial forward price, yaitu rumus 6.3. Data yang di atas sini setelah kita masukkan didapatlah $45,72, yakni F0,1 sama dengan 45 dikurang E pangkat min 6% dikali setengah, kemudian dikali dividennya itu $2, kemudian dikali E pangkat 6% dikali 1, sehingga didapatlah $45,72. Setelah didapat F0, T besar, kita cari F T kecil, T besarnya. Untuk yang A yaitu $49 itu didapat $49,74, yakni F 9/12,1 sama dengan $49 dikali E pangkat 6% dikali 1 dikurang 9/12, sehingga didapat $49,74. Dan setelah keduanya tadi dapat, kita masukkan ke rumus VT kecil, yakni V 9/12 sama dengan 49,74 dikurang 45,72 dikali E pangkat min 6% dikali 1 min 9/12, sehingga didapatlah $3,96. Kemudian yang B, angkanya sama, yakni kita cari V T kecil dikali T besar, yaitu 51 dikali E pangkat 6% dikali 1 dikurang 6/12, sehingga didapatlah $51,77. Kemudian kita input ke rumus V T kecil, yakni 51,7 dikurang 45,72 dikali E pangkat min 6% dikali 1 min 9/12, dan didapatlah angka $5,96. Selanjutnya exercise 6.8. Jika interest rate R adalah konstan, kemudian harga saham
di waktu 0 yang diberikan, temukan harga stok pada N1 yang setelah 1 hari M2M atau marking to market of dari future-nya yang merupakan atau memiliki 3 bulan delivery time-nya 3 bulan adalah 0. M2M pada hari S1 itu 0. Nah, dari data di soal, T atau N pada feature bisa disebut juga dengan N, itu adalah 1/365 atau 1 hari. 1 hari setelah deposit. Kemudian T besar atau delivery time itu sama dengan 1/4, yaitu atau 3 bulan, 3/12. Nah, rumus di bawah ini F T, T atau Fn, T dikurang F0, T atau Fn-1, T itu merupakan rumus M2M atau marking to market pada feature. Nah, jika di input rumus, jika di buku Chopinski itu rumus 6.11, itu didapat S T kecil dikali E pangkat R T besar kurang T kecil ditambah S0 E pangkat R kali T besar sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di soal dikatakan M2M pada hari itu adalah 0 atau 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ST kecil atau S1 itu sama dengan S ketika di deposit atau S0 E pangkat R kali T kecil. Sehingga karena harganya itu tidak berubah atau M2M-nya 0, dapat disimpulkan bahwa S1 itu sama dengan S0. Jadi untuk cari S1-nya itu adalah 0. Itu adalah sama dengan S0. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa stok ini, saham ini itu bertumbuh dapat dikatakan sebagai risk free. Tumbuh pada risk free rate. Baiklah, selanjutnya exercise 6.9. Temukan optimal hedge ratio jika interest rate adalah konstan. Nah, seperti yang kita ketahui, Ft kecil T besar itu sama saja dengan S T kecil dikali E pangkat R dikali T besar dikurang T kecil. Nah, random variable dari ini yaitu S T kecil dan F T kecil T besar itu berkorelasi sempurna atau sama dengan 1 dengan rho ST F T kecil T besar. Karena yang drive-nya hanyalah rho. Dan sigma F T kecil T besar sama dengan E pangkat R dikali T besar dikurang T kecil dikali sigma kali ST. Nah, apabila persamaan ini, rho ST F T kecil T besar ini, kita masukkan ke optimal hedge ratio yang biasa, kita masukkan ini sama dengan 1, kemudian sigma
F T kecil T besarnya kita masukkan juga, kita input. Dan sigma ST yang di atas ini dapat kita coret dengan yang di bawah, sehingga hanya menyisakan N sama dengan 1 per E pangkat R dikali T besar dikurang T kecil. Atau bisa juga apabila dinaikkan menjadi N sama dengan E pangkat minus R dikali T besar min T kecil. Exercise 6.10. Diketahui value dari Stock Exchange Index adalah 13.500. Kemudian harga future yang pada delivery time yaitu 9 bulan itu adalah 14.100 index point dengan interest rate 8%. Pertanyaannya adalah temukan dividen yield-nya. Nah, dengan memasukkan rumus, yaitu jika di Czapinski itu rumus 6.6, maka didapatlah dividen yield-nya adalah sama dengan interest rate dikurang T besar per T kecil ln value of stock exchange future T kecil per value of stock exchange masa sekarang, sehingga didapat 8% dikurang 1 per 0,75 yakni 9 per 12 dikali ln 14.100 per 13.500 didapatlah dividen yield-nya sebesar 2,20%. Exercise terakhir, yakni exercise 6.11. Exercise 6.11 kita diperintahkan untuk menghitung indeks increase dari 890 yang meningkat menjadi 920 dengan data seperti pada latihan 6.4. Di sini yang berbeda data yang diambil dari 6.4 itu yang pertama yaitu adalah risk free rate yaitu 1%. Nah, untuk return on index pada exercise ini itu didapatkan 3,37%, itu didapatkan dari 920 dikurang 890 dibagi 890, didapatlah 3,37%. Kemudian kita mencari future price dengan memasukkan rumus future 0,3 sama dengan M01 ditambah risk free dikali 3 sama di pangkat 3 sama dengan 890 dikali 1,01 pangkat 3 didapatkan 916,97. Kemudian F atau future 1,3 sama dengan M1 dikali 1 tambah risk free pangkat 3 sama dengan 920 dikali 1,01 pangkat 2 sama dengan 938,49. Kemudian pada latihan 6.4 terdapat data beta koefisiennya yaitu 1,5, sehingga dapat dihitung dengan memasukkan rumus mu portfolio dikali risk free dikali mu M dikurang risk free dikali beta koefisien sama dengan 1% ditambah 3,37% dikurang 1% dikali 1,5 didapatlah 4,56%. Kemudian perhitungan selanjutnya
tidak ada perubahan dari 6.4 untuk new portfolio atau suplemen original portfolio. Ini dapat bisa dilihat di sini, N sama dengan beta coefficient dikali 1 ditambah risk free dikali V0 per F 0,3, yakni sama dengan 1,5 dikali 1,01 dikali 100 per 916,97 sama dengan 0,1652. Dan diketahui actual return pada original portfolio pada tahap atau step pertama itu sama dengan expected return, sehingga didapatkan perhitungan V1 sama dengan V0 ditambah expected return yaitu 4,56% dikali V0, sehingga didapatkan sama dengan 100 ditambah 4,56 sehingga V1 sama dengan 104,56 dolar. Lalu untuk mencari harga yang harus dibayarkan pada future atau akibat dari market to market untuk M, itu dimasukkan rumus lagi, min N F 1,3 dikurang F 0,3, jadi min 0,1652 dikali 934,49 dikurang 916,97 sama dengan 3,56, sehingga dapat kita hitung value dari portofolio dengan forward contract, yaitu dengan mengurangi V1 dengan jumlah yang dibayarkan tadi, 104,56 dikurang 3,56 sehingga didapat 100,1, sehingga dapat dikatakan sebagai pertumbuhan risk free. Baik, demikianlah pembahasan dari soal exercise 6 dengan materi future and forward contract. Saya sadar masih banyak kekurangan dari video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.